Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari Tuhan akan tiba. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hari Tuhan akan tiba, banyak orang yang menafsirkan. Pertama, hari Tuhan adalah di mana Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Itulah yang dimaksud hari Tuhan. Namun ada sebagian orang menafsirkan bahwa hari Tuhan adalah saat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang lain berkata, hari Tuhan adalah hari di mana saya bertobat, saya berubah, saya meninggalkan kejahatan saya, dan saya datang menghampiri Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Dari beberapa pengertian tentang hari Tuhan tersebut, sebenarnya secara umum sama saja, di mana ketika kita menerima hari Tuhan itu datang, dunia ini berlalu bagi kita. Artinya selesai sudah tugas dan pelayanan kita dan aktivitas kita di dunia. Maka itulah hari Tuhan bagi kita. Namun ada hal spesifik yang bisa kita dapatkan di mana hari Tuhan itu berlaku ketika kita masih ada di dunia ini, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita, di mana kemuliaan itu berdampak dan membawa perubahan tersendiri bagi kita. Ibu bapak saudara, dalam nats ini Maleakhi 4 ayat 1-6, saya hanya ambil ayat yang pertama sebagai renungan harian, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Bagaimana ketika hari Tuhan datang, bahwa orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan terbakar seperti jerami yang terbakar dan tidak lagi ditinggalkan akar dan cabang mereka, bahwa habis semua terbakar. Inilah yang akan terjadi kepada orang-orang yang menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan kuasanya untuk menghukum orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar, yang tidak mau berubah, yang tidak mau menggunakan kesempatannya untuk bertobat dan datang menghampiri tahta kemuliaan Allah. Ibu bapak saudara, sebelum hari Tuhan tiba, ada baiknya kita mau untuk berubah. Sebelum hari Tuhan itu menghampiri, ada baiknya kita bertobat dan meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat. Sebelum hukuman kita terima, kita dibakar habis seperti jerami, ada baiknya kita datang meminta anugerah pengampunan yang daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan bersedia untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan
menurut tuntunan firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang layak dan berkenan di hadapannya, menerima setiap anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dan ketika hari Tuhan itu tiba, Dia mendapati kita tetap setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus beriman di dalam Tuhan, yang terus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kelak, Engkau menyatakan hari-Mu tiba bagi kami, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau dapati kami anak-anak-Mu tetap setia, mengiring, dan hidup di dalam Engkau. Kami akan mulai hari ini, sebelum kami beribadah, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.